Rukun dan syarat rujuk. Rukun dan syarat-syarat sah rujuk adalah hal yang harus dipenuhi untuk terlaksanakannya sebuah perbuatan rujuk tersebut. Antara lain rukun dan syarat rujuk. Yang pertama ada sigat yang dibagi menjadi dua, yaitu secara terang-terangan mengatakan misalnya, saya kembali kepada istri saya, atau saya rujuk padamu. Yang kedua melalui sindiran, misalnya saya pegang engkau, atau saya kawin engkau, dan sebagainya, dengan kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk atau lainnya. Disyariatkan ucapan itu tidak berjihad, berarti tidak digantungkan. Misalnya, aku rujuk engkau jika engkau mau. Rujuk semacam ini tidak sah walaupun istrinya mau. Rujuk yang keterbatas waktunya juga tidak sah, misalnya aku rujuk engkau sebulan. B. Istri. Adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang dirujuk. Yang pertama, perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk, tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya. Yang kedua, istri yang tertentu. Kalau suami menolak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuknya, maka rujuknya tidak sah. Yang ketiga, talaknya adalah talak raj'i. Keempat, rujuk saat istri masih dalam masa idah. Apabila masa idahnya telah berakhir, maka putuslah hubungannya dan dengan sendirinya istri tersebut tidak boleh dirujuk. C. Suami. Rujuk ini dilakukan oleh suami atas kehendakan sendiri, bukan terpaksa. Dan suami tersebut juga telah menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah. Beberapa pendapat ulama mazhab berbeda dalam masalah rukun dan syarat-syarat rujuk. Yang pertama ada Hanafiyah. Menurut Imam Hanafi, rujuk itu hanya satu, yaitu sigat. Sedangkan istri dan suami, keduanya adalah di luar dari hakikat dari rukun tersebut. Sedangkan syarat rujuk ada 4 yang menurut Imam Hanafi. Yang pertama harus dari talak raj'i. Yang kedua tidak ada syarat memilih. Yang ketiga tidak ada disandarkan kepada sesuatu. Tidak sah jika rujuk itu tergantung. Misalnya suami mengatakan jika terjadi demikian, aku telah merujukmu. Yang keempat tidak digantungkan atas syarat-syarat. Yang kedua ada menurut Abu Hanifah. Akal dan balik bukan merupakan syarat untuk rujuk, karena rujuk tidak dibenarkan kecuali telah terjadi talak raj'i dari nikah yang sah. Sabi atau anak kecil di bawah umur dan orang gila, talak dan rujuknya tidak sah. Dan nikah yang fasid atau rusak, di dalamnya tidak mengandung talak maupun rujuk. Dengan demikian bahwa rujuk adalah perkataan tertentu dan perbuatan tertentu saja. Yang ketiga ada Malikiyah. Malikiyah mensyaratkan kepada orang yang melakukan rujuk dengan 2 syarat, balik dan berakal. Tidak sah rujuknya anak kecil juga bagi walinya, dengan alasan talaknya anak kecil tersebut tidak lazim. Begitu pula dengan orang gila, maka rujuknya tidak sah. Menurut Malikiyah dalam rujuk ada 3 syarat, yaitu yang pertama bukan talak bain. Istri sah dirujuk apabila tidak diceraikan dalam bentuk talak raj'i. Karena tidak sah merujuk istri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk talak bain. Yang kedua masih dalam masa idah. Yang ketiga menyetubuhi istrinya pada masa suci, rujuk boleh dan sah, dilakukan walaupun suami istri dengan jarak yang jauh, meskipun tanpa sepengetahuan dan kerelaan istri. Yang keempat, ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa orang yang merujuk adalah suami atau orang yang diberi kepercayaan untuk mewakilinya, dan bisa juga walinya. Harus yang berakal sehat, baik yang bersangkutan, yang mewakilinya, atau walinya. Rukun rujuk menurut Syafi'iyah ada 4, yaitu yang pertama ada suami atau wakilnya, yang kedua istri yang sudah pernah dicampuri, ketiga mengucapkan kata rujuk, yaitu
aku rujuk engkau pada hari ini, atau telah merujuk istriku yang bernama bla 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 pada hari ini, dan sebagainya. Yang keempat, rujuk itu dilakukan dalam talak raj'i. Yang terakhir ada ulama Hanabilah yang berpendapat rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah rujuk, sekalipun sang suami tidak berniat untuk rujuk.